tapi jadi bersih sih, cantik sih. Jadi pengen veneer deh. Mas Brun, coba lihat deh. Mas Brun. Apa sih? Ntar dulu lagi, ini bersih-bersih air tancap nih. Ih, lihat dulu ini nih, lihat nih. Cantik kulit dengan gigi putih secara instan. Cuman seharga 2 juta rupiah aja tuh. Mahal juga buat cantiknya. Itu ini murah tuh? Tahu. Itu gigi apa sumur tuh dibor-bor begitu tuh. Nah. Ini nih lihat nih. Ini secara instan tuh Mas Brun, instan. Tapi bahaya nggak ya? Ya Pak, ya nggak tahu. Cuman kan murah. Instan, maulah satu ya. Yang rasa ayam geprek, tapi gepreknya pelan-pelan aja. Apaan itu? Mie instan kan? Itu, Ini ngomongin mie kan mau. Gigi instan. Maksudnya bagaimana gigi instan? Lihat dokter. Tuh. Oh, itu yang bikin putih apa? Panir apa? Yang Panir buat panir. Buat tepung donat ya panir. Gimana sih? Oh, emang tuh, pengen deh biar gigi putih, terus kulitnya juga jadi putih. Terus putih. matanya juga putih. Terbang dong. Itu udah putih. Udah putih begini mau putih nyaingin meja ini nih, putih nih, segini. Biar kayak bihun tuh, Ya, putih iyalah. setan. Putih langsing. Nih marahin nih Kak, marahin. Kenapa dimarahin? Cantik-cantik. Masa pengen katanya apa mutih-mutihin gigi instan, terus mutihin kulit instan, itu kan suka ngeri ya? Gini. Sebetulnya sih memang orang mau cantik mah boleh-boleh aja dong. Iya Suka-suka sih. dia. Cuman ya Ti pengen nanya doang ya Ti ya. Kenapa, Emang kelihatan. Ya Ti. di rumah kan Kan kelihatan pakai dong. masker. Dibuka kalau di rumah. Lah yang di rumah mah udah apa kali Ti? Kayak gimana Iya juga bentuknya? sih. Emang nggak puas yang di rumah sama Ya putihnya? enggak, maksudnya biar kalau selfie giginya jadi cantik kan putih. Gini, sebenarnya sih aku tuh kalau yang gini-gini tuh aku setuju-setuju aja asal yang ngerjain itu orang yang benar bisa. Tuh, ini suka asal murah kan? Aduh. Iya, Pokoknya mutihin mah abang-abang. gampang, mutihin mah. Kita jarang tidur segala macam, ntar gemuknya pucet nggak apa-apa. Lain. Ti, hari ini kita akan ngomongin mengenai kulit putih, terusnya gigi putih yang tadi disebut-sebut veneer tuh ya. Jadi sebelum kemudian bayar segala macem, milih tempatnya, dengerin dulu deh. Iya, biar nggak ketipu maksudnya. Karena Listu bayarnya 2 juta, mintanya ke siapa? Pasti kemari. Iya, ntar kas buat Dia kemari. dia ke suaminya atau masa ke kita gimana Ya udahlah, sih ya. standby dulu. Tamu Kak. kita 2 ya. Oke, terima Oke, kasih. kita buka dulu Kak. Yuk. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini Kak, tadi tuh si Mbak Uti pengen yang instan-instan. Giginya putih instan, kulitnya putih instan. Itu aman apa enggak tuh sebenarnya? Sebetulnya sih pengen juga semua orang kali ya. Putih nih biasanya gini nih modelnya nih ya. Gimana? Putih, Mm-mm. langsing, rambutnya panjang, giginya putih. Matanya gitu. putih juga nggak? Enggak, Oh, ngeri ya jadinya ya? enggak. Oh, enggak ya? Kan nggak pengennya gitu ya Iya barangkali sih, semua benar. mikirnya pengennya kayak gitu. Padahal nggak mesti begitu juga. Benar Lagian katanya banget. kulit putih itu ada batasannya. Iya. Maksudnya gini, ada batasan setiap orang nih seberapa putihnya yang masih dianggap itu sehat. Iya. Jadi kalau mikir tuh ya pemirsa ya bukan cantik dulu tapi sehat dulu bonusnya cantik. Itu dia makanya nih supaya kita lebih jelas mana sih putih yang sehat, mana yang abal-abal mengerikan. Gimana siapa aja orang yang boleh divinir? Iya, Ada nggak sih itu yang nggak boleh juga. divinir gitu Yang misalkan? aman seperti apa? Kita mengundang 2 narasumber yang keren-keren banget nih. Siapa aja? Yang pertama ada Dr. Irma Bernadette, SPKK, spesialis kulit kelamin, yang ahli soal kulit. Ada lagi yang kedua, tadi kan juga ngomongin gigi. Kita punya Dokter Gigi Ivi Aprilia, spesialis. Ini agak kulit kombo ya kelamin. hari ini Iya, ya, udah kulit sama gigi juga. Yang paling bener. asik di acara ini adalah bisa langsung halo-halo sama dokternya. Segmen 3 nanti bisa langsung telepon pemirsa. Iya, jangan lupa di 574 3476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 dulu. 574 3478. Boleh juga via Instagram di Yes. @halodotertvri. Yang di Instagram tulis dari sekarang, Boleh. kirim dari sekarang, kita bacain. Siapa yang duluan? Ya duluan dijawab juga dong Iya. barangkali ya. Tapi kalau yang telepon, nunggu segmen 3. Tiga. Kita akan sebentar jeda pemirsa, Yes. kita akan ambil saat lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap, di Halo Dokter. karena sehat itu asik. Asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Jadi kita sekarang lagi mau ngomongin soal cantik dengan kulit dan gigi putih secara instan, udah kayak mie ya. Secara instan tapi yang benar gitu loh, yang Iya. benar. Ini kita mau bahas sebetulnya sampai mana sih yang dikatakan masih sehat, Yes. masih oke. Betul. Tapi yang udah oke banget sih adalah udah datang nih dokternya. Itu dia di ujung sana sudah terlihat. Apa? Ini Kok dia baru berduaan pakai dulu? vinir pada putih nih, tuh. Masa dia
Lihat, Finir putih-putih. Putih. Itu jasnya yang putih, bukan Ini gigi sama jasnya Mas kulitnya. Brun, putih-putih Mas Brun. Bisa Iya. lihat nggak sih Silakan dok, matanya? boleh silakan duduk Ya silakan Dok. duduk, Ya. dokter Atas Irma putih, sama dokter Ivi bawah ya. putih. Begitu pulang gini. Ya nggak gitu dong, hari Jumat. Ti, nanti dengerin ya Ti ya, boleh nanya juga nanti Dengerinnya Ti. di sini? Enggak. Enggak Enggak dong. lah. Jadi Oke padat ya. banget di situ ya. Yuk, nanti. Tinggal ya Bu. Ya, dokter. Ya, makasih ya Mbak Uti Mas Bruno. Dokter Irma, Dokter Ivi, sehat-sehat semuanya ya. Amin. Nah, berarti kalau Dokter Irma duluan, kita ngomongin kulit duluan. Disiapin dong materinya Dokter Irma. Nah, Dok, pertanyaan pertama yang udah dititipin sama banyak orang adalah, betul nggak sih yang namanya putih itu tiap orang tuh ada tingkatan tertentu? Maksudnya begini, memang saya dasarnya cuma segini doang nih warna kulit putihnya gitu ya. Ada katanya, oh di sini katanya ya Dok, ini dibenarkan. Tapi ada juga yang mengatakan, enggak, semua orang itu bisa sampai level putih yang putih banget. Paling dewa. Nah, paling dewa. Paling dewa maksudnya putih banget gitu. Nah Dok, dijawab dulu dong Dok, karena suka ada yang ngotot pengen putih. Iya, terima kasih Mbak Dokter Lula. Jadi kalau yang putih, kulit putih itu ada maksimalnya memang, ya. Jadi kalau kita harus lihat bagian betul yang Betul Dokter ya? Lula bilang. Lengan bawah Sisi. lengan sini ya. Iya, lengan atas, bagian dalam. Oh, iya, Bagian maksudnya. dalam. Nah, itu yang paling putih. Kalau mau lebih putih dari itu, ya kita pertanyakan apa isinya. Diulang nih pemirsa, ini kayaknya bagus banget nih pemirsa. Berarti kalau tubuh kita itu paling putih itu yang kita bisa mencapai sampai sana itu adalah lengan atas nih sebelah dalam. Jadi bisa lihat tuh nanti di kaca barangkali ini ya. Betul. Kalau muka saya udah lebih putih dari lengan dalam, ada yang salah dong Dok. Kayaknya begitu ya. Oh, Karena banyak tuh Dok yang agak-agak belang-belang gitu loh Kak. Iya. Gitu. Mukanya putih banget. Lehernya agak hitam coklat. gitu. Nah, iya. Gelap warnanya. berarti ada permasalahan kesehatan nanti nih menunggu kita nih karena sebetulnya itu adalah bukan cara yang benar begitu. Jadi saya, Dika, dokter punya level putih yang beda-beda. Iya. Nah, oke Dok. Nah itu udah lebih tenang kan berarti kan. Jadi nggak usah kebawa sama orang lain. Tidak usah kebawa iklan barangkali ya. Betul. Sama ini Kak, sama K-pop ya sekarang ya kan Korea-Korea iya, yang iya. jadi glowing banget Iya. tuh pada pengen termotivasi gitu maksudnya Betul. Dok. Mereka kan sudah punya ininya melaninnya sendiri Genetiknya kalau kita beda bilang ya, ya, Dok, ya. pigmen melanin Oke untuk. Dok. Kita mulai materinya ya Dok Iya, ya Dok. supaya Silakan, bisa Dok. putih tapi tetap sehat. Yes. Oke, Ya, terima silakan, kasih Dok. saya berdiri ya. Boleh, Dok, Ya, boleh. terima kasih. Kok bisa instan Dok? Emang ada Dok yang cara instan ya Nah, Dok ini Itu yang tadi bahayanya akan tuh. dibicarakan adalah kulit cantik dan putih secara instan. Nah, apakah aman? Mari kita waspadai bahayanya, ya. Nah, jadi dari Badan POM sendiri ya sudah melakukan survei pada akhir tahun 2021, katanya 1 dari 4 remaja yang usianya kurang dari 18 tahun bilang bahwa mereka lebih penting memiliki kulit putih daripada merasa bahagia. Waduh. Nah, mencengangkan ya ampun. hasilnya ya. Kayaknya Nah, jadi mungkin kalau kulit putih bisa dapetin macam-macam kali ya betul. Dok, Nah, ya? ini kalau 100 remaja, 25 diantaranya itu merasa kulit putih Mendingan itu putih lebih. daripada happy ya. Nah, Ya ampun. yang saya pertanyakan sebenarnya dia ngerti nggak sih arti bahagia, ya kan? Namanya anak umur 18 tahun di Iya, bawah ya. Tadi Korea-Koreaan juga banyak. Lalu kita tahu bahwa kulit putih belum tentu sehat, ya. Berbagai produk kecantikan menawarkan cara memutihkan kulit dengan model yang cantik, Yang emang udah Yang putih dasarnya ya, memang Iya. putih gitu Yang ya. dasarnya udah Sama putih. curang. Dan kemudian juga mengklaim bahwa ini instan loh, bisa loh dalam beberapa minggu menghasilkan kulit yang putih. Nah, Iya, kadang-kadang malah ada chartnya ya Dok ya, dikasih Betul. lihat gitu ya warnanya berubah gitu dalam waktu Betul. sekian Iya. minggu gitu. nah dan kemudian sebenarnya yang instan itu aman gak sih? Nah, itu yang Itu paling ya, penting. yang harus kita perhatikan. Jadi kulit sehat itu adalah kondisi kulit dapat menjalankan fungsinya dengan baik secara optimal. Sedangkan kulit yang putih itu dipengaruhi oleh melanin, ya. Melanin itu pada setiap ras itu berbeda-beda. Kalau ras Kaukasia jelas melaninnya lebih sedikit. Dok, ya. kalau di Indonesia kan ada, mohon maaf, orang Jawa, Iya. ada orang Manado, Iya. itu berarti beda juga Dok ya secara genetik atau gimana? Secara umum kita sebut melanin di Indonesia itu sama. Oh, sama. Ya, kecuali yang di Papua ya. tingkatannya. Itu jadi tipe kulit kita tipe kulit 4 dan 5. Oh, Dok, disebut sebenarnya ada begitu. yang pernah nanya gini, sebenarnya kan melanin itu kan bikin permasalahan, selamanya Iya. bikin flek, bikin ini, bikin itu. Dia ada gunanya nggak Dok sebetulnya? Melanin, Iya. melanin juga memproteksi tubuh kita, kulit kita dari sinar matahari sebenarnya fungsinya. Berarti kalau yang lebih banyak melaninnya, yang lebih gelap, dia lebih baik gitu proteksinya. Betul, proteksi dari sinar Tuh, matahari. jadinya melanin itu jangan dimusuhin juga Nggak sebetulnya, dimusuhin ada juga, gunanya. Baik Dok. betul.
Nah, jadi sebenarnya ada beberapa pemutih wajah yang kita tahu, hidrokinon dan merkuri. Sebenarnya hidrokinon itu sudah tidak dipasarkan lagi di sebuah produk kosmetik, apalagi merkuri, ya. Karena memang ininya, apa namanya, bahayanya. Nah, ini diatur oleh Peraturan Presiden RI tahun 2019, nomor 21. Rencana Aksi Nasional, ya, RAN, untuk menurunkan merkuri itu ada strateginya, ada kegiatannya, target pengurangan dan penghapusan merkurinya. Nah, kegiatan seperti ini nih, dokter, ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan peraturan presiden ini. Saya juga terima kasih sekali nih ada undangan untuk ini. Nah, pilihan yang aman adalah azelaic acid, alpha lipoic acid, tretinoin dan lain-lain yang tentunya banyak ya ininya. Banyak yang mengatakan bahwa yang dokter sebutkan sekarang nih pilihan yang lain ini nggak sedahsyat yang sebelumnya. Maksudnya yang si merkuri dan hidrokunon itu. Betul atau tidak, Dok? Enggak, tergantung konsentrasinya juga. Tergantung. Berarti balik lagi nih pemirsa, kan suka ada yang udah bikin, tapi kalau pakai itu tuh langsung putih beneran loh. Iya, betul, memang instan, tapi hasilnya kalau dengan ini tidak instan, cuman bisa sampai seputih itu. Dan lebih aman juga pastinya. Dan lebih safe. Jadi levelnya itu bisa dikejar sama sebetulnya, cuman paling sebenarnya. butuh waktunya aja ya, Dok ya. Baik. Iya, nah sebagai take home message saya bahwa untuk menjadi putih itu atau light ya kita bilang cerah kulitnya itu Fair butuh gitu waktu. ya, Dok, ya. Ya, butuh waktu, nggak bisa instan. Nah, kemudian kemasan-kemasan kosmetik yang ada itu harus dicek kemasannya, labelnya, izin edarnya, tanggal kadaluarsanya, dan kalau ada masalah segera konsultasikan ke dokter. Itu dari saya. Ya, terima Baik, Dok. kasih. Itu boleh Ya. lagi ya, Dok ya, sebelum kita pindah ke dokter Ivi. Berarti apa kabar kalau orang yang dikasih katanya ngomongin dikasih dibawain dari luar negeri, ya nggak bisa dibaca, Dok. Iya, betul. Ingredientsnya nggak tahu, nggak bisa dibaca, terus gimana dong, Dok, berarti? Iya, tentunya kita harus safe juga ya. Maksudnya tergantung juga ke si orang itu sendiri mau menggunakannya atau memang meninggalkan itu. Jadi tinggal sebetulnya di kalau sesuai orangnya. dengan kaidah sih sebetulnya ya jangan kalau kita nggak bisa Jangan baca dipakai. ya Iya, jangan kita dipakai nggak tahu lah dipakai. ceritanya apa. Iya. Dok, saya pernah juga, Dok, lihat di YouTube, di Facebook, itu banyak banget yang bener-bener nih dikamerain, direkam. Dia make di tangan kanan misalnya. Terus langsung berubah, Dok. Kiri sama kanan jadi nggak sama. Dok, tahan Dok, jangan diceritain dulu Dok, tahan. Itu ya pasti ada pertanyaan penting yang mesti dijawab, tapi nanti. Sekarang kita ngomongin gigi doang sebentar ya. Oh, Oke. ya udah. Kita Dasar pindah ke tadi ya. dokter Ivi nih. Boleh dong materinya dokter Ivi dikeluarin? Nah, kita lihat ya. Ini dia nih yang model. Sekarang juga semua orang tuh, Dok. Kalau ketawa, Dok, dari jauh udah kelihatan. Saking giginya putih. Seling Dok. gitu ya. Ini karena kita pada pakai masker aja nih, Dok, kita nggak tahu. kelihatan. Kalau enggak, sebetulnya veneer itu boleh nggak untuk semua orang? Veneer sendiri itu sebetulnya boleh, Dok, ya. Veneer itu sebetulnya boleh, tapi kita lihat juga kasusnya. Jadi seleksi kasus. Nggak semua gigi, nggak semua kasus permasalahan yang dipikirkan sama masyarakat terutama itu bisa diatasi dengan veneer. Ini. Silahkan, Dok. Silakan, Dok, ini biar lebih Ini saya apa juga. sih nih? Judulnya bikin seneng banget. Iya. Memutihkan gigi dan menjaga putih. Kok bisa ya memutihkan gigi? Gimana caranya ya? Oke, saya izin presentasi ya Iya, nih, silakan. Mbak Dokter Lula Kamal dan Mas. Tenang aja dong. nggak apa-apa, Dok. Oke, nih sebenarnya orang tuh kan taunya selama gigi itu kuning, selama gigi itu ada nodanya, itu nggak cantik, ya Iya. kan? Jadi kita tuh pengen giginya itu putih, bersinar, udah kayak di majalah-majalah gitu. Tanpa sebenarnya kita tahu sebenarnya definisi yang harus membutuhkan pemutihan atau dibersihkan itu apa sih? Yang gimana sih? Yang gimana sih? Yang dikatakan gigi itu berubah warna, diskolorasi itu semua perubahan warna yang terjadi pada permukaan gigi. Itu macam-macam sebabnya. Ya. Sebabnya macam-macam. Kalau misalnya kita lihat nih, ini kan gigi ya. Ini gigi. Gigi kita itu pada dasarnya ketika kita lahir itu kan ada email, ada dentin. Nah, email yang kita lihat di luar Yang putih itu yang warnanya putih. Oh, bukan yang buat kirim surat itu bukan, Dok? Bukan. Email. Oh, email ya. Ini email yang memang pada dasarnya warna dasar gigi kita. Oke. Putih transparan. Tapi seiring dengan bertambahnya usia biasanya dia terkikis.
Si emailnya si tadi. emailnya tadi, warna yang di dalamnya itu yang kemudian akan keluar ini gimana? Iya. Iya. Suka begitu Dia emang agak agak sensitif. sensitif, Dok. iya, sensitif. Oke, dia. sensitif sekali ya. Nah, yang di bawahnya itu ada lapisan dentin dengan warna yang lebih gelap. Oh, itu yang kelihatan. Nah, dengan bertambahnya usia, fungsi dipakai makan, emailnya menipis, warna gigi kita itu seakan-akan jadi lebih kuning, jadi lebih gelap. Dentinnya yang kelihatan. Bukan jadinya. karena dia kotor. Bisa kotor, bisa karena memang dia menipis. Oh. Jadi secara fisiologis memang dia akan berubah menjadi lebih gelap dibanding baru gigi tumbuh. Tapi kan gak cakep dok. Nah, itu Sementara dia semua orang pengen cakep permasalahannya. sampai seumur kapanpun juga Ya, dok. Nah, dokter, jadi- saya undang untuk duduk dulu dok ya. Nah, karena kita mesti break sebentar, kita Yes. terusin Oke, lagi itu ya. oke. Jadi kita udah sama-sama mengerti bahwa pada dasarnya gak usah bikin salah apapun. Nanti gigi itu akan lebih tua. Iya. Karena memang ngikutin umur kita begitu ya dok. Betul. Yes. Nah, kan kita kepengen kelihatan cakep terus sebetulnya. Bisa nggak sih kemudian tadi lah pilihannya di veneer atau barangkali gini ada cerita lain yang dimana kita bisa menjaga keputihan gigi kita. Gimana caranya pemirsa? Nanti dulu dong ya. Yes. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi kita jawab semua pertanyaan yang termasuk tadi tuh yang demonstrasi. Iya, di Aduh, mall-mall. nah nanti kita jawab pemirsa Iya, ya. jangan lupa ya abis ini di segmen 3 boleh banget nelpon ya. Untuk yang Jakarta pakai 574-3476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021-574-3478 dan juga bisa masih boleh via Instagram di @haldoktertvri. Jadi kita akan balik lagi setelah ini tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai kulit putih dan gigi putih. Yes. Gimana cara mendapatkannya dengan cara yang benar dan cara yang sehat sebetulnya. Iya. Pertanyaan udah numpuk pasti dong, apalagi di segmen ini nih kita bisa langsung telepon ke sini. Jangan lupa ya, sehat itu asik. Asik. ya. Jadi masih boleh banget nih ya untuk yang di Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021-574-3478 juga Instagram. Itu pasti udah banyak banget sini di @haldoktertvri. Kita terusin lagi sama dokter Ivi ya dok ya. Yes. Dok, terusin dok. Sebelum nanti ada telepon. nih, Oh, dok, baik. ya. Ini Sela-sela lanjut nih lagi ya, biasanya. kita lanjut lagi nih. Tadi kita udah tahu bahwa dengan bertambahnya umur, jadi nanti si email makin tipis, yang kelihatan tuh bagian dalamnya. Dentinnya. Ya, Iya. jadi berbayang, Mbak. Nah, sebetulnya pewarnaan gigi itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu biasanya berasal dari luar. Misalnya makan minum berwarna atau kebiasaan merokok, konsumsi Oke. kopi, Maksudnya kopi teh. nih ya. Nah, yang seperti itu. Padahal dari kopi langsung ekstrinsik. ditelan ya dok, nggak dikumur-kumur Emang padahal. ada yang ngumur-ngumur kopi? Enggak, makanya apa Iya, sangkain Apa? ada yang Frekuensi dan Sedikit-sedikit lamanya, lama-lama ya, bertahun-tahun dia melekat juga dan memberikan pewarnaan. Dok, kalau Ada yang juga ada yang gambarnya dokter intrinsik. nih apa dok? Nah, Pak, ini seperti dok? contohnya nih, Mbak. Ini contoh pewarnaan yang ekstrinsik. Mungkin bisa saya perbesar. Ini kayak rokok ya dok ya? Ya, ini biasanya noda-noda rokok, noda-noda teh, kopi. Nah, kalau ini mungkin pernah ngelihat ada orang giginya putih tapi satu gigi gelap Ini sendiri. karena trauma bukan dok? Itu biasanya karena trauma. Nah, Oh, ini contoh baik. yang intrinsik dari dalam. Jadi ketika dia terjadi trauma, misalnya kecelakaan Terpukul atau gitu, terpukul, terbentur gitu. Pembuluh darah gigi itu kan ada pembuluh darahnya. Nah, si pembuluh darahnya ketika terjadi trauma itu putus. Oh. Jadi ada sebagian komponen darah yang terjebak di dalam gigi. Giginya. Dia degradasi itu kan ada kayak zat besinya, ya kan. Ibaratnya kalau kita ngeliat besi kan cenderung berkarat. Berkarat. Nah, kayak jadi itu dok, banyak tuh pemain-pemain basket dok. Kalau ya misalnya benturan tuh. benar. kan ya dengan Dari Tapi nggak langsung bayangan, ya, Dok? bayangan karatnya itu karena dia tipis, enamelnya Nah transparan. ini nggak bisa berbayang. nggak bisa dibersihin dari dalam dok? Bisa, ini bisa dilakukan perawatan. Tuh bisa. Kita bisa melakukan Bisa. perawatan ini. Berarti bleaching yang tadi secara yang internal. rokok juga bisa dong dok? Bisa. Nah ini bisa. apa lagi dok? Nah, ini juga salah satu contoh ini kerusakan email ketika pertumbuhan. Jadi ketika dalam kandungan atau karena gizinya, nah itu Oh, juga bisa baik. berpengaruh pada ketika gigi itu sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Kalau yang ini karena obat nggak sih dok? Kalau Kok ini serem biasanya amat sih? karena tetrasiklin. Nah, betul. betul. Ini Zaman penggunaan dulu ya, Dok, antibiotik. ya, kita pakai Betul, tetrasiklin. Dok. Jadi ketika dia Dok, tapi ini minta maaf dok ya teleponnya bunyi. Nah, Iya. jadi kalau teleponnya bunyi biasanya langsung dia yang nggak mau diem dok biasanya. Dokter duduk aja dok. Jiwa supaya baik, nggak- keluar. Halo pagi, halo dokter dengan siapa di mana?
Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Nah, itu suara saya udah kedengeran. Tadi Bapak sama Ibu kenapa nggak ngomong? Ngomong dong. Coba suaranya dikecilin deh, Bu, TV-nya dikecilin atau TV-nya dipinjemin ke tetangganya, Bu? Jangan. Jangan ya, repot. Suara TV Iya. dikecilin, Ibu udah tuh Bapak, yuk kita ngobrol yuk Pak. Lewat telepon ya ngobrolnya. Mau tanya apa? Iya, kita kayak ngobrol sama diri sendiri jadinya ya. Jadi gimana ya? Aku masih malu kayaknya. Masih malu. Ya Atau udah. lagi nyusun naskah kali ya untuk ngobrol. Nah Ya. Dok, kalau yang tadi Oke. sambil nunggu ya Dok, yang tetracycline tadi bisa dirapikan tidak Dok? Bisa diputihkan lagi tidak Dok? Bisa, tapi dia contoh-contoh seperti itu karena dia tuh kan warnanya memang dari dalam rata gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau kita mau memutihkannya, biasanya kita disitulah bisa mengandalkan veneer, teknologi Nah, itu Dok, veneer itu diapain sih sebenarnya, Dok? Veneer tuh kalau misalnya diibaratkan seperti soft lens, Mas. Jadi Ditutup, ya, jadi dilapisi permukaannya. dilapis. Gigi tersebut akan dikurangi permukaannya 0, Dikurangi? sekian mili. Nah Iya, itu Dok yang menyeramkan, kenapa mesti dikurangi? Tapi tetap harus dikurangi. iya karena kalau tidak, veneer yang akan ditaruh di permukaan gigi itu akan menimbulkan penambahan ketebalan. Jadi offside ya istilahnya. Ya, Bukan kalau ya? sebenarnya nggak banyak, tapi dengan penambahan ketebalan itu makanan jadi suka nyangkut di Baik. bawahnya, Ah, gusinya meradang. Nah, Oke. itu yang biasanya Kan kita gigi Nggak kan ada diperhatikan. sebelah depan, sebelah belakang nih Dok ya. Kalau di veneer tuh cuma depannya depannya. aja. Jadi belakangnya tetap warna kita gitu. Tetap Ya nggak kelihatan juga soalnya. Ya kan kalau ketawanya gede-gede ketahuan dong berarti. Oh ada yang beda. enggak ada. Udah gitu gini ya Dok ya, ada yang cuman di depan aja. Jadi pas cuman bagian senyumnya aja. Itu memang terserah, boleh-boleh aja atau gimana Dok? Biasanya pembuatan veneer itu tergantung smile line. Jadi tergantung besarnya. Saat senyum Garisnya. gigi mana aja yang kelihatan gitu ya. Dokter Karena pakai kalau veneer nggak Dok? Karena kita pakai masker ya Dok. Iya. Pakai veneer nggak Dok? Enggak, saya nggak menggunakan. Masih putih Kenapa Dok? jadinya. Oh masih putih ya, Kan belum tua, dirawatnya kan belum tua-tua bagus. amat. Bu Dok saya giniin boleh ya Dok ya sedikit ya Boleh. Dok ya supaya balik lagi. Materinya Dokter Materinya boleh keluarin Dokter lagi nggak? Ivy, Ah, ya. Oke. Nah ini gimana Dok ceritanya Dok? Ya, saya sambil duduk aja nggak Boleh apa-apa boleh ya. Dok nggak Boleh. apa-apa. Kalau misalnya di kasus tetracycline seperti yang tadi, ketika kita melakukan bleaching, katakanlah bleaching, putihnya itu akan naik, tapi pola perubahan gradasinya itu tetap ada. Kan itu kan dia ada kayak garisnya gitu ya Dok ya. tetap jadi akan ada yang perbedaannya. kuning jadi lebih putih, tapi yang gelap juga lebih putih. Jadi tetap belangnya tuh kelihatan, Itu kalau hanya dengan bleaching. grade yang lebih Oke. putih. seperti Kalau itu. bleaching. Kalau dilakukan bleaching. bleaching. Makanya pilihan yang paling baik tuh ya udah veneer gitu. Oke. Semua orang bisa di veneer giginya atau ada yang nggak bisa gigi yang di veneer? Biasanya tergantung tujuannya, Mbak Dok. Jadi kalau misalnya veneernya itu bertujuan untuk seperti ini, susunan gigi sudah rapi, tapi dia mau Estetik lah. hanya untuk warna, mungkin bisa. Tapi kalau tujuannya itu untuk merubah susunan, berantakan kemudian dirubah susunannya, Iya. itu sebaiknya tidak. Kecuali crowdingnya, berjejalnya itu ringan sekali. Oke, nggak terlalu parah lah ya. nggak terlalu Jadi berantakan berarti maksudnya. salah satunya adalah berhubungan sama tadi berjejal atau tidak. Betul. Kalau udah rapi misalkan, hampir semua gigi bisa dikerjakan. Betul. Oke. Tapi sebetulnya yang salah kaprah di sini kan masyarakat tuh semua gigi maunya di veneer, yang penting rapi. Tanpa mereka peduli banyaknya pembuangan giginya Gigi yang ketika tadi proses. dikikis itu ya. Dok, sebetulnya si veneer itu tuh sesuatu yang cukup sehat nggak sih Dok? Nah itu Dok. Atau mungkin ada lagi Dok yang ingin disampaikan di slide-nya? Oh, sebetulnya kalau kita bicara tentang veneer, sesuatu yang berlebihan itu selalu nggak bagus. Tidak baik. Ya, selalu tidak baik. Jadi kalau misalnya dia dilakukan secara berlebihan, dia dilakukan dengan tidak benar tekniknya, itu akan menimbulkan masalah baru. Dok, misalkan saya pasang veneer misalkan berkali-kali. Apa setiap saya pasang veneer saya dikikis lagi dikikis? Berkali-kali itu dengan catatan berarti lepas veneernya. Enggak, katanya setelah, ini kan teman Pudar saya gitu nih kali berhubung nggak pernah warnanya. pakai veneer ya Dok ya. Setelah sekian lama ganti katanya veneernya. Ini saya udah 3 kali ganti, nggak ada masalah Saya gitu. suka Dok kalau kayak gitu. Dok. Enggak gini. Ini ada kadaluarsanya nggak Dok? Nggak ada. Seharusnya Itu nggak semua. ada. Harusnya dia bisa bagus ya Dok, karena kan bahannya kan Maksudnya dia 10 porcelain. tahun pun nggak apa-apa? Kalau dia nggak pecah, dia Lah terus tidak. dia ngapain Dok gonta-ganti Dok? Kebanyakan duit aja kali. Berarti Ya. ada kontak. Nggak tahu. Mungkin yang harus dipertanyakan adalah apakah pembuatan veneernya itu benar atau enggak. Nah, ini juga. Baik Kepada dari teman saya, pemilihan mohon maaf ya bahan, saya nggak sebutin namanya kepada teman saya nih Dok. Oh jadi begitu ya? Harusnya sekali aja dipasang udah begitu? Nah, kan sebenarnya ini restorasi ya Dok. Jadi kalau misalnya restorasi itu memang dia
menggantikan dengan sesuatu yang harusnya lebih baik untuk merestorasi yang kondisi sebelumnya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi yang baru ini malah jadi repot perawatannya, Ya, berarti kan ada tanda tanya di Iya, situ. ngapain Gak cuma juga. setahun sih dok, maksudnya 6 tahun kemudian. Tapi apa kalau 5. gigi asli kan mungkin nggak setiap 6 tahun harus ganti dong. Iya, Oh, berarti ada cerita yang seru ya dok ya di balik itu. Terus gimana, apa lagi Oke. dok? Nah, ada lagi nggak dok? Nah, Nah, ini dia. ini pilihan perawatannya. Biasanya kan pewarnaan gigi tuh kadang kita ngelihatnya kotor dikit bleaching, kotor dikit bleaching. Padahal belum tentu. Bisa jadi karena karang gigi. Iya, scaling ya. Pembersihannya harus di scaling. Nah, yang Nah ini lagi harus datang ya dok ya, nggak bisa online. Ya nggak Oh iya, bisa nggak dong, bisa. kan gitu Ditunjukin ya. caranya gitu ya, Nah, tutorial. yang lagi ngehits nih sekarang mikroabrasi berupa pasta gigi pemutih. Yes, nah kok dokter pas tuh pertanyaan banyak orang udah nitip dok. Banyak nih pasta Sampai gigi yang pakai- bilangnya bisa mutihin. Sampai pakai kayak arang ya, charcoal ya dok ya. Iya benar. Nah itu gimana tuh dok? Oke. Nah, nanti abis ini saya terangin lagi. Makroabrasi itu misalnya pewarnaan gigi yang sudah merusak struktur gigi. Biasanya kita lakukan pengasahan, baik setelah itu kita lakukan penambalan atau melakukan veneer dan crown. Berarti veneer tuh kayak yang di Veneer yang bawah ini, itu ya? Veneer kan yang ini sistemnya dilapis seperti depannya soft aja. lens. Jadi dia Oke. kayak Plak dipasang gitu. ditempel. Kalau aja. yang ini yang Ini yang tadi crown. Kalau misalnya memang kerusakannya atau ada lubang itu udah hampir meliputi beberapa permukaan. Kalau yang ini juga yang lagi rame, soalnya 2 ya dok ya, sama yang bleaching ini ya dok ya. Ini juga satunya rame bleaching. banget semua orang pakai. Sama satu lagi dok, ada yang ngejagain supaya rapih, tapi bentuknya bening juga. Oh ya. Nah itu juga, itunya katanya menaikkan harga diri juga, karena itu mahal katanya ya. Nah, dia pada, jadi banyak sekali teman-teman saya pakai gitu, ini pakai apaan lagi, tren apa lagi Ya sih itu gitu. sebetulnya perawatan ortodontik ya, perawatan ortodontik sekarang yang memang mengedepankan estetika supaya pada saat penggunaan selama perawatannya itu dia tidak mengganggu aktivitas. Iya, Kok betul. tapi dia nggak ke dokter gigi tapi beli langsung gitu dok, kan harusnya diukur Bisa Harusnya. online sekarang dok belinya. Ya, semua itu online. yang salah, itu yang salah. Karena itu ya. sebetulnya prinsipnya kita kan bisa bilang itu seperti retainer ya, kayak tapi sebetulnya dia kayak behel tapi bening gitu kan. Betul. Nah, pasien itu prosedurnya harusnya dia dilakukan pencetakan, Yes. kemudian dilakukan analisis. Analisis berapa banyak pergerakan yang harus di Iya. Jadi siapin intinya nih gitu. kalau ngomongin kasus satu persatu lain-lain ini Beda-beda, ya, jadi itu nggak harus bisa ke spesialis dia yang beli yang ortodontis. model pokoknya ukuran sekian, nggak bisa begitu ceritanya. Karena kasus kita tuh kan nggak bisa kita samain seperti sepatu ya Mbak. Iya. Jadi kalau ukuran range sekian senti nomor 36, range sekian senti 37, 38. Tapi Iya. kalau gigi itu kan Oke. sangat Identitas individu, sebenarnya ya, ya. individu sekali. Nextnya dok, next one ya, yang Penasaran mikroabrasi dok, nih. pengen Iya. tahu Oke. nih dok. Nah, Kalau saya sebenarnya mau beli sama. bahan inti kandungan yang ada di agen-agen pemutih ini banyak. Oke. Ada yang abrasif tuh ya dia kayak gosok gitu kan. Dia menghilangkan stain yang nempel di Jadi kayak di permukaan. amplas dong dok? Ya. Mirip di amplas, kalau gitu Betul. gigi bisa pelan-pelan habis dok? Nah, untuk pasta gigi yang memang sudah memiliki izin edar, biasanya mereka itu udah dalam kategori safety. Jadi bahan abrasifnya itu tidak akan terlalu mengikis secara ekstrim Oke. seperti itu. Jadi masih dalam aman. Di situ Aman ya. harus ada Iya. standarnya. Dengan catatan hasilnya juga nggak akan putih-putih Betul. aman. Jadi tidak ada yang instan. Jadi kalau yang dijual di Online medsos, biasa yang nih di ya. mana itu kan bisa menghilangkan. Pertanyakan tuh ini bahan gosoknya apa? Takutnya giginya hilang juga nanti kan? Kalau si arang, si charcoal itu boleh nggak dok sebetulnya? Ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi tergantung, kita harus tahu komposisi dasarnya. Baik. Kalau suatu produk itu bisa berani ngeklaim komposisinya seperti ini dan dinyatakan aman, itu boleh digunakan secara massal. Ya balik lagi Tapi ya, ada kalau badan enggak, POM-nya, nah, ada izinnya itu semua. yang- Dok, boleh kembali dulu Boleh. ya dok ya. Yes. Saya Ya. pindah ke dokter Irma sedikit lagi dokter Irma. Ini yang tadi bikin penasaran orang tadi tuh dok, yang tadi di mall-mall yang tangan kita tiba-tiba pulang jadi separuh putih gitu ya dok ya. Belang. Itu gimana dok? Iya, itu sebenarnya nggak tahu ya isinya apa ya. Kita juga nggak tahu isinya apa. Tapi kemungkinan tuh aman gak sih dok? Iya dok. Nah, karena ini juga kan sebenarnya trennya juga baru ya. Kita baru tahu bahwa itu aman enggak setelah di penggunaan di jangka panjang ya. Oh Nah, baik. kita juga nggak tahu apakah si pasien ini
di rumahnya misalnya katanya tadi kalau kalau pakai itu sorenya hilang gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi misalnya merah atau gatal atau kemudian besoknya bersisik kita nggak tahu. Nah kan nggak ada laporan ya ke tempat dia dilakukan bleach itu gosokan tadi. Nah jadi sebenarnya kita masih belum bisa menentukan bahwa ini aman atau enggak dan isinya apa ya. Nggak tahu gitu. Jadi intinya di sini adalah bahwa kita nggak pernah tahu nih aman apa tidak, karena ceritanya bisa saja nih keluar reaksinya itu lama setelah itu. Termasuk juga barangkali yang udah bertanya pakai krim ini, ibu saya udah pakai kok putih katanya ya, terus kemudian banyak yang pakai semua yang nggak kenapa-napa. Karena ngomong nggak kenapa-napanya baru 2-3 bulan ya dok ya. Kita belum cerita waktu umur 1 tahun, 2 tahun, selebihnya juga. Ada yang mengatakan katanya bisa sampai kemudian terjadi kanker kulit. Nah, nanti kita bahas pemirsa ya. Iya, jadi masih boleh ya nelfon ya kemari untuk yang Jakarta pakai 574 3476, untuk yang di luar Jakarta pakai 021 574 3478 dan juga Instagram di @haldoktertvri. Kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di Hal Dokter karena saat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik dan masih ngomongin soal menjadi putih dengan cara kulit, instan. mau gigi. Walaupun dari pertama kita udah mengatakan bahwa sebetulnya nggak harus putih untuk cantik. Yang penting sehat dulu ya. Gigi juga sama ternyata kalau udah makin banyak umurnya mah ya emang nggak putih-putih amat. Bener sebetulnya. banget. Tapi kalau mau putih boleh, sah-sah aja. Tapi dengan cara yang benar tadi ya dok ya. Kalau tadi kembali ke tempat yang kulit. Betul ya dok, kalau pakai kemudian yang tadi tuh yang tidak jelas tadi, gaib, ya? larinya itu adalah kanker kulit. Nah kita kan nggak tahu isinya apa ya, kita nggak tahu. Jadi kalau memang semakin banyak orang yang menggunakan itu sehingga kita bisa tahu nih jangka panjangnya seperti apa. Tapi kalau 1, 2 dan kemudian dia juga cuma sekali, cuma 2 kali, nah masih belum jelas juga apa ini efeknya ke depan. Dok, kalau misalkan gini dok, ya ada telepon bunyi ya, nanti ya dok ya sebentar lagi ya dok ya. Iya, halo pagi, Hal Dokter dengan siapa di mana? Halo selamat pagi. Ya, halo, Ibu. dengan Ramdasni dari Sumatera Barat. Baik, silakan. Ibu, pertanyaannya. Silakan Uni. Uni. Ya mau tanya ini, saya punya cucu Bu, sekarang umurnya 6 tahun 8 bulan. Ya. Kemudian mungkin karena terlalu banyak minum susu, ya saya juga kurang jelas ininya ya Bu. Giginya itu tinggal apa istilah ininya sudah reges-reges kropos ya Bu ya. Hanya tumbuh 2 di depan itu dan tumbuhnya pun tidak bagus Bu di bawah. Nah bagaimana kelanjutannya dengan hal ini Bu? Kan itu kurang bagus nanti kalau misalnya dia mau jadi dokter atau mau jadi apa giginya, saya agak merasa ini Bu. Baik, terima kasih Bu buat pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Ramdhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni didengarkan jawabannya lewat TV aja ya Uni ya. Bukannya nggak cakep kalau jadi dokter. Jadi apa juga nggak cakep sih sebetulnya. Gimana dok? Oke. Ini kan sebenarnya kasus yang sering ya, kasusnya cukup banyak kejadiannya. Jadi anak-anak karena minum susu, kalau nggak minum susu, biasanya minum susu sambil tidur kan ya, dok sekalian ya dok. Sampai tidur, kalau nggak minum susu dia nggak bisa tidur, seperti itu kan. Ya. Karena lengketnya susu kan biasanya tetap ada kandungan gula. Nah, kemudian dia menempel di permukaan gigi. Dibawa tidur. Ketika dia tidur, asam meningkat di dalam rongga mulutnya dan menimbulkan karies ujung-ujungnya. Giginya grepes. Jadi kita ngeliatnya grepes nih. Grepes itu bahasa apa Bu? Grepes. Biasanya agak lubang-lubang gitu lah ya. Lubang-lubang gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah sebetulnya pencegahan. Tapi kalau kita ngomong sekarang pencegahan sudah terjadi gitu, kasusnya sudah terjadi. Jadi memang dibutuhkan perawatan lanjutan. Perawatan lanjutannya ya kita harus mamahnya bawa ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan. Neneknya juga boleh kok. Nenek juga boleh ya. Nah, setelah dilakukan perawatan itu tetap harus dijaga. Jadi dijaganya gini, misalnya si anak ini memang punya kebiasaan minum susu kalau dia mau tidur. Mungkin setelah itu setelah dia tidur dikasih air putih untuk ngebilas
Misal Itu seperti kayaknya nggak mungkin itu dok. agak susah. Karena anak kita udah tidur layap-layap, Nggak bisa bangun. kita kasih air minum atau dia bangun lagi, kita nggak Nangis bisa lagi. ngapa-ngapain dok. itu emang susah ya, itu memang susah. Kedua, besok paginya dari kecil tuh memang sudah dibiasakan penyikatan gigi. Oke. Kayaknya ada telepon nih ya, dok, Oke, kita angkat dulu ya. Halo, Halo, selamat pagi. selamat Halo dokter, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Halo, belum terdengar loh suaranya. Iya, masih di mute mungkin. Halo, selamat Nah. pagi. Iya Pak, silakan pagi Waalaikumsalam. Pak. Halo? Waalaikumsalam. Ya, Silakan Halo, Bapak, dengan selamat siapa pagi. di mana Pak? Bapak. Iya. Iya. Dari Rizal dari Riau, ingin bertanya sama dokter spesialis gigi, Mbak Ipa. Ini mau tanya menghilangkan flek-flek hitam warna kuning pada gigi itu gimana caranya? Dan gimana solusinya untuk membersihkannya? Terima kasih. Flek-flek kuning pada gigi karena apa Pak? Karena merokok kan? Merokok mungkin? Ngopi? Hilang ya Pak suaranya. Halo Pak. Halo Pak? Karena merokok atau karena minum teh atau minum susu Baik. gitu, Pak? Oke, terima kasih banyak siap. Bapak. Terima kasih ya Pak. Pak Dokter Ivi, jangan Dokter Iva ya Pak. Iya. Ya, tambahin sama Nanti mesti Bapak. pakai bubur merah putih Pak. Iya, ya. silakan Dokter Ivi. Oke, kalau untuk noda-noda rokok yang tadi seperti kita jelaskan di awal itu adalah faktor ekstrinsik. Ya. Jadi faktor luar yang menempel di permukaan gigi. Kita bisa menghilangkan dengan cara pembersihan karang gigi atau dengan abrasif yang Oke. tadi ya. Tapi yang mengerjakannya harus dokter nih ya, Ya, gitu, supaya nanti tapi jadi setelah nggak usah. sudah setelah treatment Dibersihkan. kan tetap harus dipelihara supaya dia nggak ada lagi. Nah itu tanggung jawab ke pasiennya. Jangan Jadi merokok. maksudnya Bapak. gini loh Pak, kalau Bapak udah dibersihkan, udah bersih, bukan berarti akan bersih terus. Kalau masih Iya. merokok terus ya balik Pasti lagi balik lah dengan lagi. Iya, sendirinya. atau Bapak Pasti akan ngerokoknya lewat kembali hidung Pak, lagi. jadi nggak masuk lewat gigi ya. Gimana sih tetap aja Tapi bermasalah. penasaran tadi, maaf ya dok, balik lagi Oke. dari yang soal anak-anak. Iya. Saya penasaran begini, kan anak-anak kan kadang-kadang giginya belum copot semua tuh. Ya. Ada yang memang giginya masih gigi apa sih yang dari bayi? Susu. Gigi Ya, susu. gigi susu. Kan kalau dirawat sayang dok, ntar copot juga. Itu Ya. gimana? Tapi sebetulnya itu penting. Kenapa? Gimana sih kok dia ngomongnya kalau dirawat kan sayang juga. Ya Nggak tapi copot. Karena konsepnya kayak sakit dong. Karena Oh, konsepnya pasti abis itu nanti dicabut, ngapain diganti gigi baru juga Iya gitu maksudnya kan. begitu. Ya. Di Ada rapi-rapi satu kan yang dicopot harus lagi. dipahami. Jadi ketika si gigi susu itu kan ukurannya kecil-kecil ya. Rahang anak juga masih kecil. Iya. Ketika dia grepes, ketika dia berlubang, itu jadi ukurannya jadi semakin kecil. Oke. Ya kan? Nah, sementara gigi susu itu sebetulnya guiding untuk si gigi tetap yang mau tumbuh. Dewasa. Oh gitu. Kebayang kalau dimensi dia berkurang karena gigi itu punya kecenderungan bergerak. Nah, Sampai apalagi kan kontak. si anak itu juga dilatih harus ngunyah ya dok ya, Iya. supaya rahangnya itu kan tumbuhnya Betul. benar gitu ya, Iya, betul, iya, optimal. iya, iya. Nah kalau dia udah habis semua dia nggak ngunyah Nggak dengan ada- benar, nggak ada dia rangsangan. ngemut, Nah, nah itu masalah yang lah. Enggak, salah juga. pertama itu, yang kedua yang lebih parah ketika ukurannya itu sudah berubah, guiding di bawah tuh nggak ada. Ketika dia tumbuh, gigi Berantakan dewasa dong, Dok. berantakan. Nah jadi jelas ya, walaupun kita memang repot banget, anak itu biar gampang tidur tuh kasih susu, tapi Iya. sekarang semua nih yang udah biasa Kalau ngasih bisa susu, pakai gelas lah. pakai gelas, Iya, iya. atau enggak susunya kalau bisa juga jangan yang manis ya dok, paling Iya, gampang susu iya, coklat iya, sih dok, tapi kemudian liatin aja nanti langsung hancur gitu ya. Biasanya. Jadi pada dasarnya sekarang adalah kalau bisa tidak manis, kalau bisa lebih jago lagi adalah kasih air putih habis itu, walaupun agak susah kayaknya. Iya. Sikat Dok. gigi sih yang penting. Oh, Biasanya iya, sikat gigi. kebiasaan tidur ya, Dok? kebiasaan sebelum tidur untuk penyikatan gigi itu harus dilakukan dari dini supaya ketanam mindsetnya kan. Iya, Jadi dia iya. mau Dan tidur bangun sikat nanti langsung sikat gigi. Dok, kalau kita dapat misalkan satu krim, taruhlah ya dok ya, kita nggak bisa baca isinya lah ya dok. Dan dia bisa memberikan putih yang instan. Apakah saya langsung bisa nunjuk, oh ini pasti nih kalau nggak ada merkurinya ada hidrokinonnya. Atau misalkan saya mendingan berhenti aja kalau gitu. Iya. Atau gimana? Ya, belum tentu seperti itu. Jadi semua kosmetik yang dijual di over the counter ya itu mestinya tidak merubah fungsi struktur kulit. Kayaknya nggak over the Mestinya. counter dok. Karena kalau yang misalkan memang dijual dengan bebas, yang ada badan pomnya, pasti rapi lah dok ya, nggak Iya. mungkin ada macam-macamnya. Biasanya nih yang lewat belakang dok, Iya. biasanya dok. Oh, yang pakai oke. bisik-bisik baru keluar dok Oh biasanya. iya. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, tergantung kembali ke kitanya. Apakah kita mau menggunakan yang legal atau yang tidak legal ya. Nah kita udah tahu bahwa itu ilegal dan kita masih menggunakan, risiko kan tetap ada di kita ya. Memang Nah kalau apakah saya itu paksa isinya gitu, Dok? isinya apa gitu? Nah itu yang belum jelas, tentunya harus diperiksa ya. Jadi yang pasti gini dok, kalau misalkan nih saya kan biasa ya dok, orang kan mikirnya gini dok, yang penting cepet dulu. Yang penting cantik dulu gitu ya dok ya. Dalam waktu misalnya 1 bulan saya udah bisa kelihatan cantik, reuni udah langsung cakep gitu ya dok mau ya ada misalkan. hajatan, Dok, mau ada Mau ada hajatan. hajatan. Biasanya kan kayak gitu ya dok ya. Jadi oh
udah tutup mata deh gitu ya dok. Itu sebetulnya resikonya apa sih dok kalau memang maksa pakai yang gitu-gitu? Ya, sampai sekarang kan kita nggak tahu kalau jangka pendek, jangka pendek, penggunaan jangka pendek itu masih belum, yang jelas kemungkinan setiap orang itu ada risiko untuk di gangguan di susunan saraf pusat, di gangguan ginjal, itu ada risiko seperti itu. Tapi biasanya itu jangka panjang. Nah, bagaimana kalau individu itu baru 1 minggu aja pakai, 3 minggu aja pakai sudah mengalami hal yang seperti yang kita takutkan itu, itulah yang masih menjadi tanda tanya. Ternyata itu pengaruhnya individual. Oh, jadi serem banget nih pemirsa. Jadi pada dasarnya gini, tiap tubuh kita itu sensitivitasnya beda-beda. Jadi bisa aja nih saya pakai pemutih, Dika pakai pemutih. Saya pakai sebulan nggak kenapa-napa. Dika baru 2 minggu tahu-tahu ada masalah sama ginjalnya. Karena Kata Dika nggak enak dulu ya bagiannya, nggak apa-apa dong. Pemutihnya pemutih pakaian, jadi ya enggak bukan. Tapi pada dasarnya jadi yang kita nggak tahu adalah kita nggak bisa ngerti ini seberapa sensitifnya nih kita. Jadi yang pasti mah ya udah deh cari yang aman-aman aja. Bukan cuman cantik. Lagi pula siapa bilang sih cantik mesti putih? Kata Dika aja gelap-gelap dikit nggak apa-apa kan? Istriku eksotis kulitnya. Oh, eksotis. Nah, balik lagi kan bahwa yang cantik itu bukan berapa harus putih. Tapi yang penting adalah yang pasti harus wajib adalah sehat dulu. Yes, dan jangan lupa nih segmen terakhir nanti kita masih boleh nelpon nih di 5743476 untuk yang di Jakarta. 021. Untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478. Kita janji Instagram kita akan bacakan juga semuanya. Betul. Nanti sih telepon aja ya, Instagram udah banyak banget ya. Banyak banget ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter Karena Sehat Itu Asik. Janji dong kita ya, IG-nya harus kita keluarkan. Ayo, yuk kita keluarkan. Coba kita baca lihat yang nih. pertama dari Merly_Yurida. Infuse whitening itu aman nggak dok? Apakah hasilnya permanen? Ih kamu kok bagus banget sih pertanyaannya. Saya berharap lewat telepon nih nanyanya lagi naik daun nih dok. Di infus. Di infus, pakai putih, pakai vitamin C, pakai segala macam dok. Gimana tuh dok? Iya. Jadi sampai sekarang evidence base-nya belum ada. Oh belum ada. Tidak terbukti. Dokter Ivi sampai O juga ya? Oh padahal belum rencana ya. Tuh kan, udah niat Udah kan. rencana nih. Dokter Ivi aja kebawa, bukan cuma dokter aja banyak banget Banyak banget, dokter. Tapi itu sebenarnya bukan ke whitening ya fungsinya, lebih ke vitalitas. Maksudnya apa dok vitalitas? Maksudnya kesehatan, lebih Stamina fit, mungkin. stamina. Ya. Maksud saya itu. Daya tahan tubuh. Kan sebenarnya kalau kayak vitamin C itu antioksidan tinggi gitu-gitu ya dok ya. Lebih ke sananya dibandingkan ke untuk whiteningnya, lighteningnya Kalau ya. glowing bisa nggak dok? Glowing maksudnya bagaimana? Maksudnya lebih Kayak orang kinclong Korea gitu gitu dok, loh yang dok, sampai enggak juga mantul kan dok? kayak matahari. Kasih minyak itu mah. Itu ya seperti itu ada yang diaplikasi itu bukan menjadi glowing ketika ada yang disuntik atau ada yang dikonsumsi. Berarti ini tidak terbukti loh gitu, pembuktiannya belum sahih lah untuk gitu. sebagai whitening. Sebagai whitening. Iya. Jadi dia tuh cuma bantu untuk vitalitas, Iya, naikin betul. daya tahan tubuh. Iya, naikin karena daya tahan oksigennya. tubuh, lebih fit gitu. Karena banyak dok, kan sampai ada istilah suntik putih dok. Ada loh istilah suntik putih itu. Itu berarti belum terbukti ya? Ada bagaimana nggak usah ketawa. Iya tapi ada kan suntik putih. Mahal kan? Iya Ya nggak makanya. apa-apa, berarti nggak masalah deh kalau begitu ya. Jadi intinya sekarang jangan juga langsung cepet-cepet pakai infuse whitening tadi. Ada memang hasilnya, tapi bahwa itu belum dilakukan penelitian dalam skala besar. Oke. Yang dikatakan aman itu ketika hasil penelitian dari skala besar. Itu hanya case by case, misalnya laporan kasus, serial kasus. Tapi itu kemudian langsung menunjukkan. dipercaya sama orang dan dipakai untuk praktek sehari-hari Iya, ya dok ya. betul, iya. Kita belum tahu tuh dokter karena ginjalnya apa segala macam gitu kali ya. Nah, maksudnya. seperti itu. Tapi kalau untuk yang menambah daya tahan tubuh, iya jelas Iya, itu tapi bisa. kulit nggak usah ya. Dokter Ivi Tapi jangan ya. bukan Dok? untuk Jangan. Baiklah, kita pindah ke Novi, ayo. Ya dari @novi_suminarhati. Kalau minum vitamin kolagen yang banyak beredar dan lagi happening, itu aman nggak sih dok? Iya dokter. Ada tuh yang kayak jelly-jelly dok, kolagennya, macam-macam deh dok. Itu gimana dok? Iya. Sebenarnya kolagen itu enggak bisa melalui sebuah mekanisme Pencernaan gitu, dok? Iya, seperti Oh, itu. gitu Jadi ya? hanya sedikit yang bisa diabsorpsi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, seberapa konsentrasi kolagen atau seberapa yang bisa memberikan
efek terhadap kulit. Ya, Oke. dia nggak menyebutkan efeknya apa ya. Iya, iya. Biasanya gini dok, lebih kencang udah pasti. Nah itu biasanya gitu. Terus kerut-kerutan juga berkurang. Jadi yang nggak terlalu dalam ya dok Iya. ya. Cia ini udah baca macam-macam dok. Karena Iya. kayaknya seru nih gitu loh ya dok. Ternyata nggak Nggak seperti juga. itu ya Iya. dok ya. Iya. Berarti kalau misalkan yang diminum nggak bisa karena lewat pencernaan, berarti yang disuntikan bisa. Nah itu juga Belum masih ada semua buktinya itu belum ada juga. buktinya. Tapi bahwa ada kasus-kasus, serial kasus, laporan kasus yang menyatakan bahwa itu baik ya. Ini sebenarnya Tapi ketemu dokter Irma agak-agak sedih loh sebetulnya banyak hidup yang saya. harapan-harapan gitu. Saya lebih berdasarkan evidence base Iya, ya. bagus. Karena memang Mantap. satu kondisi itu atau satu obat atau yang akan digunakan itu selalu melalui sebuah penelitian besar dan RCT ya, randomized, ada kontrol, ada Jadi kalau pembanding. saya mau lebih putih Iya. gimana dok? Nah. Saya mau lebih glowing yang benar caranya gimana dok? Ya, masalahnya kenapa pengen putih? Itu Biar yang menjadi cantik, pertanyaan ya saya Allah, lagi. Dok. Emang ada yang Katanya protes gitu. Kak di rumah? Enggak, ini saya mewakili ibu-ibu yang lain. Iya. Saya sih nggak masalah dok Oke, gitu. sekarang apakah harus itu untuk remaja tadi ya, Iya, bahwa iya, iya. dia putih itu bisa membuat dia Cari jodoh lebih gampang dok Iya, katanya itu. dok. Nah itu, nah apakah hanya kulit putih yang menyebabkan kita bahagia? Pertanyaan untuk dewasa nih, Iya. tadi kan remaja ya. Apakah hanya kulit putih? Jadi Enggak sih sebetulnya. kadang-kadang edukasi untuk Dapat itu. undian, terus tiba-tiba bulanan lebih tambah, itu juga bahagia. Kode ya, yang mungkin yang di rumahnya Kalula ya bisa. Nggak dok gini, kalau misalnya orang lagi putih, terus banyak berjemur, Iya. ya karena kerjaan segala macam, Iya. jadi lebih gelap. Iya. Kan pengen putih lagi, Iya. ngebalikin lah. Tunggu bukan merubah. aja. Kenapa? Tunggu Iya, aja. selama selama dia nggak berjemur lagi, ntar dia balik kan dok. Iya, gitu. balik lagi. Dok, ini dimarahi dok, suruh baca lagi katanya. Iya, Oh, iya, lihat lagi. sebentar. Ini dari Maxme Gumnegion. Dok, bener nggak sih kalau sikat gigi terus pakai pasta gigi, setelahnya nggak perlu kumur dengan air? Lah? Biar Gimana? kenyang apa Betul, gimana itu dok dia. maksudnya dok? Ya, ini mungkin ya konsepnya ya, konsep berpikirnya juga. Jadi ada yang mengatakan kalau sikat gigi dengan kandungan tertentu yang akan bisa meremineralisasi struktur permukaan email, kemudian usah jangan dibilas gitu. Sebenarnya nggak gitu juga, tetap aja boleh dibilas gitu. Karena kan prinsipnya penyikatan gigi zaman dulu, zaman Nabi aja mungkin pakai siwak, nggak ada pasta Iya, gigi betul, gitu betul. kan. Nah, prinsipnya adalah pembersihan secara mekanis. Mekanis. Jadi Berulang-ulang, menghilangkan ada gerakan. sisa-sisa debris makanan yang menempel di permukaan gigi supaya dia nggak terkalsifikasi. Ludah kita tuh ada kalsiumnya. Oke. Jadi ketika dia kesemprot makanannya nempel lama-lama jadi kapur, terus-menerus tumpuk jadi kapus atau yang kita biasa kenal sebagai karang gigi. Karang gigi. Nah, sekarang perkembangan teknologi penggunaan pasta gigi itu bagus karena bisa dimasukin kandungan macam-macam. Salah satunya adalah kandungan misalnya hidroksiapatit katakanlah. Hidroksiapatit itu adalah suatu mineral yang strukturnya mirip dengan tulang dan struktur gigi. Jadi ketika dia diaplikasikan, dia bisa secara ion, dia bisa berikatan dan meremineralisasi lagi. Jadi kalau ada yang jelek-jelek, yang bopel-bopel, dia dirapihin lagi gitu. Iya, jadi dia masih kayak bopel ditambel, Ditambel, disumbat emang ya. Gitu ya dok ya. Oh, Iya. jadi sebaiknya kalau misalkan itu tetap aja dikumur, Tetap nggak aja masalah, dibilas kan masuk karena sendiri kok tenang. bukan gitu, ya. berarti ketika dia kontak dia plug in di dalam kavitas itu terus dikumur boleh dia hilang. Enggak, Tidak enggak seperti seperti itu. Dok, Jadi tapi tetap gini, harus kalau dilakukan. sekarang kita lihat di tulisan di pasta gigi, itu tuh ada apa namanya, jangan dibasahkan apa gimana gitu. Kering. Iya, teknik itu dia dengan kering. cara kering. Jadi Maksudnya teknik apa? Mungkin kering. itu kalau dipikirnya dok, Nah, kering. termasuk yang ini dok, sikat gigi tuh bagusnya sikat giginya dibasahin Nah, apa itu. enggak? Ada Oke. juga gini, langsung sampai Biasanya itu lama-lama. kan buat gigi-gigi sensitif ya, untuk gigi oke. sensitif. Jadi kandungan pasta gigi itu kan ada yang SLS-nya. Semakin dia kontak dengan air, busanya semakin banyak. deterjen tuh ya. Efeknya itu secara psikologis dengan busa banyak, oh bersih nih, gitu kan. Padahal belum tentu semua permukaannya itu kena. Iya benar. Ya kan? Oke. Ada juga beberapa pasta gigi yang memang tidak mengandung deterjen atau surfaktan di sana. Jadi memang efeknya busanya sedikit sekali. Padahal efek yang pembersihan yang kita butuhkan adalah kontak semua permukaan seperti Oke, itu. oke. Oke, kita udah dikasih kode bahwa kita udah hampir habis nih dok Iya, waktunya ya dok ya. sayang Jadi banget kita hari ini belajar banyak. Memang sebetulnya
combo ini agak repot karena saya ngerasa kulit sendiri aja udah banyak, apalagi gigi sendiri. Nanti kita akan pisahkan, kita nggak boleh rukun ya dok ya. Nanti kita ceraikan, satu-satu kita bahas lebih jauh gitu ya dok ya. Tapi yang paling penting di sini adalah pertama kali yang paling penting barangkali bahwa kulit putih itu bukan cantik sebetulnya. Dikejar sehatnya dulu. Betul. Mau warnanya apapun juga, selama dia sehat tetap dia sehat. Kalau gigi lain lagi, hati-hati dengan cara yang kita pilih untuk memutihkan gigi kita. Ya. Iya, yang penting juga mesti diingat bahwa kadang-kadang yang instan, apalagi yang murah, itu suka membahayakan ya. Apalagi yang murah. Daripada udah mahal, bikin masalah juga. Itu lebih parah lebih lagi. repot lagi sih sebetulnya. Nah, hati-hati dengan semua Nah itu. ini yang selalu bikin masalah tapi nggak terlalu putih. Ayo apa? Ini misalnya. Apa? Coba. Biar putih muka Mas Bruno kasih bengkoang katanya, digosok-gosok. Oh. Dia nggak dikupas lagi dok, jadi begini nih. Bengkoangnya mendingan pakai sambal rujak lebih enak gitu. Nggak pakai pantun ya? Oh ada. Jus wortel dicampur tomat. Enak. Belinya di warung Pak Mamat. Oh, ya, sudah ketemu, ya. Iya, jika kulit kalian ingin sehat, banyakin minum air putih dan juga istirahat. Oh benar. bener banget. Bruno lawan Bruno. Si Egi main ke rumah Bang Kosasi, pulang ke rumah si Anya. Jika gigi Anda ingin terputih dan bersih, tolong kasih sapu ijuk dalam mulutnya. Iya, mana bisa emang lama. Makasih banyak buat pantunnya, dok. Terima kasih banyak ya dok ya. Kapan-kapan kita undang lagi, jangan kapok ya dok ya. Kita bahas lebih jauh lagi. Oke ya. Pemirsa terima kasih untuk semua pertanyaannya. Minta maaf untuk yang belum bisa dijawab. Yang pasti sekarang adalah ikuti terus yang namanya Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan juga jangan lupa buat yang ketinggalan yang nggak sempat nonton bisa juga ngecek YouTube-nya di TVRI Nasional ya. Jadi kita ketemu lagi habis ini di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Salam.